untuk membeli. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan perkuliahan Sistem Informasi Manajemen ya. SIM SI ini dua kelas apa nih? Dua E ya, kelas 2E. E. Yang hari ini di pertemuan yang kedua ya untuk Sistem Informasi Manajemen yang kita gunakan secara daring. Mudah-mudahan bisa kita gunakan waktu yang sebaik-baiknya pada pagi hari ini ya. Sebelumnya kita baru berjalan, kita dokumentasikan dulu untuk kehadiran di hari ini. 3, 2, 1. Oke, lagi ini kita mulai ya. Semua siap? Ada kendala? Silakan. Bisa tampilkan semuanya ya. Masih ada yang belum menampilkan ya kameranya. Ya. Iksan Kamil ya, belum ada. Ya, tuh bagus Fahmi ya, belum kelihatan mukanya. Siva Najwa. Hmm. Oke. Iksan Kamil ada nih. Hmm. Nggak ada. Kalau tidak ada di drop ke ruang ini ya. Udah send dulu. Saya nggak host nih. Baik nih hostnya nih. Send saya sebagai host dulu. Baik. Kalau lagi saya panggil Ihsan. Tidak ada ya. Kita put in meeting room. Oke. Ya, kita bisa mulai. Kita fokus ke sini. Saya akan cepat menjelaskan terkait dengan konsep sistem informasi manajemen ya. Ya, konsep dasar sistem informasi manajemen ya. Ini dan kemudian pengertian SIM ya. Kemudian kenapa diperlukan. Jadi informasi manajemen ya, itu kaitannya dengan sebuah satu sistem ya. Sistem informasi dan manajemen. Ya. Apa itu sistem? Ya. Sebenarnya elemen yang berinteraksi membentuk satu kesatuan ya. Terintegrasi mencapai tujuan bersama. Dan bagaimana dengan bisa mengoperasikan satu data, fakta, dan energi dengan referensi waktu untuk mendapatkan suatu informasi dan energi. Itu sistem. Di mana sistem terdiri dari subsistem, subsistem,
Sistem juga terdiri dari subkomponen-subkomponennya. Semacam kayak perkuliahan kita offline itu sistem. Sementara perkuliahan kita online juga suatu sistem. Meskipun kita bisa lakukan secara hybrid. Maka itu adalah satu sistem perkuliahan sistem informasi manajemen. Ya. Karena dia membentuk satu kesatuan terintegrasi. Ya. Meskipun jarak itu bisa berjauhan. Ya. Itu suatu sistem. Ya. Bisa secara offline, bisa secara online. Maka syarat-syarat suatu sistem ya, kita bisa lihat dari tujuannya. Ya. Gitu. Ini tujuan yang sama, satu kesatuan, ini keterbukaan, the open system. Open system artinya suatu sistem tersebut bisa dikoneksikan atau terbuka untuk berinteraksi dengan subsistem lainnya atau sistem lainnya. Ya. Kemudian ada proses transformasi. Bahkan sekarang ada yang disebut dengan transformasi digital, digital transformation. Kemudian dia bisa melakukan jadi saat berinteraksi dan ada satu mekanisme kontrolnya, itu sistem. Oke, itu sifat-sifat dasar sistem. Oke, itu yang dimaksud dengan sistem. Sedangkan data kumpulan daripada fakta ataupun kejadian ya, yang sudah diolah, ya, kemudian menghasilkan satu informasi. Itu data. Maaf, data itu ada kumpulan fakta-fakta ataupun kejadian. Sementara informasi kumpulan daripada data yang sudah diolah dan memberikan satu value terhadap pengguna akhir, itu adalah sebut informasi. Ya. Kalau fakta itu data itu adalah fakta-fakta ataupun event-event atau kejadian-kejadian, sementara informasi itu ada kumpulan daripada suatu data yang diolah. Kemudian kita masukkan ke dalam suatu penyimpanan, gitu, ini storage, maka disebut dengan database, ya, basis data. Nanti basis data ditingkatkan ke level berikutnya menjadi data warehouse. Ditingkatkan menjadi level berikutnya yang tertinggi yaitu disebut dengan big data. Itu kira-kira itunya. Ya. Ya. Ini data. Sistemnya data menjadi informasi. Jadi kita bahas mengenai sistem, informasi, dan manajemen. Manajemen itu apa? Manajemen itu adalah suatu perencanaan, POAC ya, yang sering disebut kelas, planning, organizing, administrating, controlling. WAP. Ya. Maka ditambah lagi ada directing, ada staffing, manajemen. Suatu perencanaan, organize, kemudian suatu kontrol, dan directing itu manajemen. Ya. Pimpinannya disebut dengan manajer atau orang. Jadi sistem informasi manajemen itu apa? Nah ini, gitu. Interrelasi dari subkomponen-subkomponen gitu, yang melalui proses collect, proses, store, dan diseminasi informasi to support decision making, control, dan serta analisa dan visualisasi dari satu organisasi. Itu sistem informasi manajemen. Ya, gitu. Jadi, komponennya terdiri dari hardware, yang disebut dengan komponen, karena sistem tadi, sistem adalah kumpulan komponen subsistem sistem. Ya. Kemudian hardware, software, kemudian jaringan, ada setelah SDM, ada prosedur. Ya, itu komponen pada SIM. Ya. Kenapa penting? Ya, dia mensupport decision managerial, ya. Managerial decision making ya. Ya, sistem informasi manajemen itu adalah penyediaan suatu informasi yang digunakan oleh satu manajer untuk memutuskan, mengambil keputusannya, gitu. Karena dia berada di level tengah ini. Itu sistem informasi manajemen. Kalau di atas ada super strategiknya. Jadi strategic level, managerial level, dan operational level yang di bawah. Ya. Jadi ini, nah inilah sistem di sini. Ya, ininya. Ya. Itu informasi manajemen. Kalau di atas itu ini adalah strategic level. Ya. Ini ada strategic level. Di sini adalah business operationnya. Di tingkat operator, tingkat pengambilan keputusan, dan tingkat strategik.
Si informasi yang digunakan untuk sini. Gitu. Kalau di atas nanti ada yang disebut dengan DSS, Decision Support System. Dikombinasikan dengan mekanik itu menjadi satu sistem lain ya, misalkan expert system dan sebagainya. Kalau untuk operator, operation ada di bawah sini. Gitu. Operator ini yang strategic level. Oke, itu yang sistem. Ya, ya. Ya. Sekarang tinggal lagi nanti ini ya. Oke. Tinggal di tesnya ya, masalah. Oke. Nah, sampai sini dulu ada pertanyaan. Yang lainnya nanti silakan, nanti materinya bisa dikirimkan ya. Saya belum sharing ya itu materinya. Gitu. Oke, saya cukup dulu sini untuk kita diskusi. Karena sama manajemen. Ya, silakan. Hanya berkomentar ada ini. Diharapkan semua ikut aktif. Oke, ada pertanyaan? Enggak ada. Diharapkan ke depan, setelah minggu depan, setelah bahan-bahan nanti dikirim, kita tidak lagi saya menjelaskan satu persatu ya. Saya langsung ini kan, saya kita tahu nanti ini juga akan dikirim ya, bahan kita nanti. Ini konsep dasar. Setelah itu akan kita bahas mengenai perencanaan strategik informasi ya. Kemudian berikutnya kita membahas enterprise arsitektur. Jadi perencanaan strategik bagaimana merencanakan suatu strategi informasi, dan kita akan memahami terkait juga dengan arsitektur enterprise ya. Gitu. Oke, arsitektur enterprise kemudian mengenai infrastruktur TIK dan cloud computing ya. Ini sendiri nanti bisa dibahas di tahap awal ya. Nah, berikutnya kita akan bahas mengenai di strategic level. Maka sebelum informasi itu diterapkan, kita membuat dulu rencana strategic plan, perencanaan strategik. Ya, dan strategik ini nanti ada mata kuliah sendiri ya, untuk itu. Tapi kita akan ulas di sini secara garis besarnya. Oke, dan kira-kira itunya. Oke, sekarang kita nanti ini saya kirim ya, ini saya share. Hmm. Hmm. Nah, ini merupakan perencanaan strategik ya. Hmm. Perencanaan strategic planning, informasi. Apa itu strategic planning? Dalam satu informasi, sebelum dia diterapkan, maka kita melakukan satu perencanaan. Perencanaan implementasinya. Tapi di segi high level, maka disebut dengan strategic planning. Planning, strategic information system planning, sama ya, SISP. Atau bahasa Indonesia adalah perencanaan strategik sistem informasi. Nah, ini juga biasanya sering dipakai juga sama mahasiswa untuk kerja praktek ataupun juga untuk skripsi ya. Ya, nanti banyak skripsi yang menggunakan daripada metode ini dalam merencanakan perencanaan strategik sistem informasi. Ya, ini. Perencanaan informasi, strategi yang integrated information system, information strategi to optimal competency and strategic advantage ya. Hmm. Jadi bagaimana menyusun strategi bisnisnya secara kompeten strategic advantage, dan membantu para executive management making smart investment decision business contact. Kemudian membangun konsensus komitmen dan develop action plan. Oke. Oke, ini yang akan kita bahas terkait dengan konsep investigation dan konsep bidang strategi maupun metodologinya ya. Nah, ini beberapa konsepnya ya, di alignment, uncertainty,
assessment, flexibility, positioning, ya, seperti itu. Ini sengaja saya agak cepat dikit, karena memang harusnya dikirim, nanti saya kirim, nanti pelajari lagi, nanti pertemuan minggu depan baru kita eh, diskusi ya, diskusi apa ininya, hmm. Terus mungkin kuis atau apa nanti, ya, atau tugas, sudah mulai mengerjakan tugasnya. Oke. Nah, ini konsep pertama ada alignment ya. Gitu. Konsep alignment, ya, dia itu address critical dialogue ya. Artinya apa? Jadi ada alignment itu address critical dialogue antara enterprise IT strategi dan bisnis strategi, ya, dan bisnisnya serta organisasi strategi. Jadi ada tiga ya. Dari IT strateginya yang perlu kita siapin adalah alignment untuk bisnis strateginya. Fokusnya kemana? Identifikasi key business process. Yang pertama adalah IT strateginya dulu, kemudian bisnis strategi, dan organization strategi. Ya. Hmm. Jadi dia tiga hal tadi. Sementara untuk bisnis strategi ini, ya, dia fokus kepada identifikasi key business proses ya. Kita harus tahu bisnis prosesnya apa. Untuk terjadi seluruh di use of IT. Ya. Ini yang akan mendrive kebutuhan daripada IT strateginya. Jadi fokus kepada bisnis proses sebelum masuk ke IT strategi. Ya. Sementara organisasi strategi lebih enterprise organisasi strukturnya, organisasinya, siapa yang ngelolanya, seluruh organisasinya, dan budaya, ya, gitu. Budaya untuk successful implementation. Itu kira-kira konsep alignment. Jadi ada IT strategi, satu, bisnis strateginya seperti apa, bisnis prosesnya, dan pelaksananya strategi organisasi. Itu konsep alignment. Oke, kira-kira seperti itu. Ini. Oke, saya cek poin dulu. Masih stay di sini nggak? Masih stay. Ada yang mau tanyakan? Ini. Oke, ini silakan ininya bisa alignment. Inilah. Terus kemudian di elemen ini terkait juga dengan potential risk ya. Potential risk ada beberapa risiko ya, terminal dan sebagainya. Oke, sekarang saya overview singkat aja. Nanti ini akan dikirim, silakan dipelajari, kemudian dieksplor lebih dalam, ya, kemudian kita diskusikan. Ini flexibility ya, flexibility positioning. Untuk lagi konteks. Ya. Kemudian ini beberapa assumption-nya, ya. Kemudian juga ini konsep manajemen sumber daya manusianya, kemudiannya, human resources manajemennya, ya, seperti ininya. Nah, kemudian nah, sekarang kita masuk ke metodologi. Ini metode ini ya. Ada positioning, analisis, definition, implementation, planning. Beberapa ininya. Kemudian ini ada positioning, analisis, definition, dan implementation. Positioning, analisis, kemudian baru definition and implementation plan. Ini metode secara umum. Ya. Nah, sementara yang sering dipakai oleh untuk beberapa itu dengan biasanya ada bukunya nih yang sering dipakai oleh mahasiswa sendiri itu ada Strategic Management Planning yang versi white and paper nih. Ya. Di mana dia IT strategi di sini
Kita lihat ya. Di sini. Ya, gitu. Ini ada lagi sini. Mulai dari inputan, business improvement, kemudian juga eksternal, IT improvement, ya. Kemudian juga internal business improvement dan internal IT improvement. Gitu. Sebagai masukan untuk IT strategi. Kemudian di sini apa? Kita lihat dulu bisnis strateginya seperti apa, ya kan? Kemudian manajemen strateginya seperti apa, kemudian IT strateginya apa. Akan menghasilkan feature application portfolio dan masuk ke win application sini. Itu kira-kira. Itu yang penting di bab ini. Ya, ini. Oke, nanti ini saya kirimkan bahannya biar bisa dilanjut. Ya. Ada yang mau ditanyakan sini penjelasannya? Oke. Jadi per poin-poin yang perlu dibaca tadi buku ini, ya. Jadi saya kirim ya 2 chapter tadi, ya. Oke, silakan. Giliran bicaranya. Oke, berikutnya lagi bahas terkait juga dengan infrastruktur ya. Nah, ini ada infrastruktur dan hardware. Ini hardware, ya, komputer. Nah, ini beberapa nih hardware. Jadi dasar-dasar dulu di infrastruktur itu ada hardware, sistem software, ya, kemudian application software, kemudian ada jaringan, ya, baru data. Data baru nanti masuk ke brandware dan masuk ke pada prosedur ya. Nah, sekarang kita ini infrastrukturnya, infrastruktur ya hardware-nya. Ini konsep awal ya. Kemudian ada nanti infrastruktur ada hardware, nanti kemudian juga ada eh, sistem jaringan, sistem jaringan. Ini ada bahan untuk sistem jaringan nanti. Nah, ini jaringan, ya, gitu. Ini. Hmm. Terus kemudian juga eh, berapa ini juga nanti akhirnya lari ke cloud ya, banyak cloud. Ya, dulu ini internet ya. Ya. Nah, ini semua 4 bahan ini terkait juga dengan nanti eh, ini ICT networking, ini adalah IC internetnya. Ya, kira-kira itu. Jadi ini ada 5 bahan yang saya akan kirimkan dulu. Ya, pagi ini terkait juga dengan kelas kita ya. Ya, ya silakan kalau ada yang mau tanyakan. Silakan diskusi ya, jangan diam aja. Ini kalau tidak ada yang bisa sama sekali, saya tutup ya kelasnya ya. Pak, Pak mau nanya Pak, Prof. Ya,
Untuk yang networking Hmm. sama internet, nanti itu kita belajarnya secara teori aja atau ada kita praktek kayak misalkan pakai Cisco atau bagaimana gitu, Pak? Terus soalnya aku kayak lagi download gambar tadi kali mungkin putus-putus. Tes, tes, tes. Signal. Jelas Ya, nggak, Pak? Pak Prof. ya sekarang udah Yang bisa. untuk networking, Ya Pak. silakan. Siapa ini? Ya, baik ya. Iya, mau nanya yang bagian networking, Hmm. apakah secara teori aja atau kita ada praktikal? Secara teori bagaimana? Suaranya hilang lagi ya? Oh, video saya turun dulu. Ada suaranya kok, Pak? Ya, Jelas video nggak sih saya. suaranya? Ya, jelas sekarang masuk lagi. Ya, sekarang. Itu Pak yang Pak Prof yang bagian networking. Kita itu ada belajarnya secara teori saja atau ada praktikalnya gitu menggunakan semacam software, Pak? Kalau untuk kelas ini masih teori dan konsep dan membuat tulisan ya. Kemudian pemaparan terkait juga dengan jaringan dan juga membuat paper paling. Ya. Jadi bagaimana penerapan daripada satu jaringan applied-nya. Gitu. Tapi tidak ada praktek, nggak keburu praktek ya, karena akan dibahas banyak sekali. Gitu. Jadi nanti masing-masing mahasiswa akan mengulas terkait juga dengan teori mengenai jaringan. Ya. Salah satu ya materinya. Hmm. Satu mengenai konsep dan teori tulisan terkait dengan jaringan. Salah satu misalkan jaringan. Ada yang mau nulis mengenai perencanaan strategik. Nah, fokus sana gitu. Terus kemudian sekaligus juga nanti membuat suatu proyek ya, memilih suatu proyeknya apa. Gitu. Untuk terapan daripada itunya. Dari masing-masing ini tadi nih. Ya, di antara beberapa bahan ini tadi. Nah ini, ya, yang dari ini. Apakah mengenai jaringan di infrastruktur, ya kan? Apakah mengenai enterprise arsitektur, apakah mengenai perencanaan strategik yang masing-masing. Ini untuk mengulas secara rinci ya, terkait dengan darinya. Kemudian yang kedua tugasnya adalah bagaimana membuat terapan daripada ini salah satu terapan. Akan terapan mengenai eh, enterprise arsitektur. Nah, biasanya dipakai-pakai juga nanti untuk skripsi dan sebagainya. Ke proyeknya, ya. Misalkan bagaimana menerapkan ataupun pengembangan sistem nih. Di sini ada nih. Di, mungkin semester depan nanti ada mata kuliah APSI ya. Nasional Informasi Informasi. Maka mengulas ini. Itu kira-kira ini. Gue enggak? Oke. Jadi untuk proyeknya salah satu dari yang ada di silabus itu ya, Pak? Hmm. Ya, kalau semester lalu dia semuanya diulas. Terkait juga dengan ininya. Tapi sekarang ini ya, mungkin mengulas masing-masing satu ininya. Ini saya harus mau ganti koneksi kelihatannya. Tapi suara saya masih jelas ya? Jelas, Pak. Pak Prof. Jelas, Pak Prof. Ya, oke. Pak, izin Ya, bertanya, silakan yang Pak lain. Prof. Ya, Bayu. Iya, Pak. Saya mau nanya, Pak, mengenai paper ini. Itu berarti satu orang itu satu pembahasan gitu, Pak. Enggak semuanya. Kan di sini ada 16 ya. Ya, Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. jadi
Sebetulnya materi kita kan ada banyak nanti ya. Materi kita kurang lebih ini ya. Ini ya, kurang lebih. Ini sebetulnya satu prodi ya. Kalau ngeliat mata kuliah SIM ini, karena konsepnya udah nggak ada, jadi dulu itu mata kuliahnya ini satu mata kuliah nih, konsep SIM informasi. Ya. Kemudian ini satu mata kuliah nih, perencanaan strategi dan EA nih. Satu pembahasan. Ya. Terus kemudian kayak semacam cloud. Ini kan komputer ini satu pembahasannya. Terus ada mata kuliah database. Ya, kan? Ada mata kuliah manajemen proses bisnis nanti. Ada mata kuliah APSI. Ya, kan? Jadi kelas ini akan mengulas seluruh mata kuliah yang dibutuhkan, seluruh komponen-komponen daripada prodi sistem informasi yang perlu diketahui oleh ini gitu. Maka dikumpulkan dalam mata kuliah ini, informasi manajemen. Nah, sehingga tugas pertama adalah mempelajari semuanya ini, nanti masing-masing mungkin ada kurs atau apanya. Dan tugasnya adalah bagaimana mengulas secara rinci masing-masing orang ini bisa memilih salah satunya, ya, gitu. Baik itu secara rinci mengenai teorinya, maupun secara rinci mengenai proyeknya, ataupun mengenai papernya. Kalau ada yang mau akan ini membuat paper ya, paper ilmiah. Itu kira-kira itu. Ada pertanyaan? Ada clear? Ya, siapa lagi? Bapak, Ya, Prof izin mau tanya. ya. Saya Gadiza dari kelas S. Saya ingin bertanya Prof untuk yang paper itu kan memang mengambil dari yang 16 materi di RPS ya. Lalu untuk Salah satu ya, salah satu ya. salah satu dari yang 16 Ya, materi. Lalu untuk ya. proyeknya itu cara bekerjanya itu kita harus gimana Prof? Kalau untuk paper kan mungkin kita emang mengulas jurnal, tapi kalau untuk project itu gimana Prof kira-kira? Proyeknya nanti. Jadi proyek itu tidak teori, bagaimana penerapan, contoh ya, di mata kuliah APSI ya, yang dalam waktu dekat nih kalian nih. Mata kuliah APSI nih gitu. Jadi nanti membuat satu perancangan sistem informasi apa? Contoh ya, perancangan sistem informasi akademik gitu. Atau perancangan, analisa dan perancangan sistem informasi sekolah. Atau analisa dan perancangan sistem informasi perpustakaan. Gitu. Nanti berupa proyek. Tapi tidak teori ya, tidak teori. Kalau teori tadi di ulasan yang mengenai konsepnya tadi dan paper ya, itu akademik. Kalau ini proyek ini proyek. Jadi nanti bagaimana nanti setelah lulus nanti kita bisa menerapkan APSI ini. Contoh ya salah satu konsep. Kemudian contoh lagi mungkin kalian bisa dapat mata kuliah database. Gitu. Kemudian membuat perancangan basis database, mungkin database akademik. Nah, seperti itu. Gitu kira-kira itunya. Terus kemudian misalkan kalian mengambil enterprise arsitektur ya, arsitektur. Gitu. Mungkin arsitektur apa nih? Arsitektur sistem informasi kampus atau sekarang lebih terkenal kalau arsitekturnya mengenai e-government ya. Yang lebih konkret e-government. E-government kalau Indonesia namanya SPBE. Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik. Catat tuh. Nanti saya akan masukkan mengenai arsitektur SPBE nanti. Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik kalau di searching nanti di googling itu adalah maksudnya adalah e-government, electronic government. Nah, ini salah satunya pada saat saya sini nanti saya akan perkenalkan mengenai e-government gitu. Ya. E-government itu ada SPBE, ya. Ketentuannya nanti di searching aja sistem baru berdapat semua itu nanti. Saya akan nanti kita mau merancang arsitektur SPBE. Misalkan perancangan arsitektur SPBE Tangerang Selatan misalnya, Pemprov atau pemerintah daerah gitu. Oke.
Terus pertanyaan kedua, bahan-bahannya kami dapat dari mana, Pak? Googling, kemudian bisa menggunakan silakan ChatGPT dan sebagainya, kayak AI, gitu, kreatif, silakan. Selagi itu mengikuti kaidah-kaidahnya, dan juga bisa cek deskripsi. Nah, ngecek skripsi itu bisa nanti masuk ke Win repository ya. Win repository di banyak tuh bahan-bahan semuanya itu. Gitu. Oke. Terus kemudian bisa juga nanti masuk ke googling seperti itu ada beberapa project-project ya yang bisa udah terpublish. Itu kira-kira. Udah clear? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Eh, Misalkan kita ngambil terapan satunya ini tentang tata kelola TI. Nah, Ya, itu. namun I3 ketika teman. saya, ya, namun ketika di terapan kedua saya mau ngejelasin tentang bagaimana cara kerja e-commerce, itu bisa nggak, Pak? Jadi berbeda antara terapan satu dengan terapan duanya. Itu yang di tugas yang sama atau tugas yang berbeda maksudnya? Di tugas yang berbeda. Apa-apa. Oke. Jadi tugas pertama terkait juga dengan konsep atau rincian konsep, tapi detail. Ya. Kalau tahun lalu eh, masing-masing mahasiswa dia mengulas semuanya rinci itu, macam teori tahun lalu. Dan sekarang udah lebih detail dari mengenai konsepnya dan sebagainya gitu. Contoh-contohnya itu TP1 detail. Nah TP2-nya gitu untuk membuat proyeknya terapannya. Oh ternyata berbeda ya silakan. Gitu. Terus kemudian untuk papernya, tugas papernya bisa nanti ininya gitu. Ternyata beda lagi, silakan. Ya, gitu. Jadi masing-masing silakan bisa memilih masing-masing. Gitu. Bahkan lebih bagus kalau beda-beda. Kan ilmunya juga banyak. Nah semua teori ini, semua apa? Saya mungkin buku saya sebentar lagi publish. Informasi manajemen nanti saya kirimkan. Itu. Oke, untuk sementara di googling aja atau apa, terus dengan bahan-bahan dari PPT nanti yang saya kirim. Bentar lagi saya akan kirim nanti bahan-bahannya. Takut tadi mau dikirim tapi takut signalnya ya nggak bagus. Tapi untuk sementara sebelum sembari kita ini, saya akan kirimkan. Materi ajar tadi. Misalnya. Saya kirimkan dulu. Tuh, saya kirimkan di WA untuk konsep dan rencana strategik. Kirimkan aja dulu. Ya. Oke, udah saya kirimkan. Ada pertanyaan lo? Kalau nggak ada pertanyaan, Eh,
Itu Begini saya Prof, hold dulu, silakan, itu saya udah kirimkan, diinikan. Oke. untuk terapan duanya itu kan kemarin saya sempat nyatat ya Prof ya, maksimalnya itu bisa 3 orang buat buat terapan itu. Misalkan saya buat teknologi virtualisasi gitu, virtual mesin. Nah, berarti nanti saya sama 3 orang ini saya buat project yang virtual mesin itu seperti itu, Prof. Bisa. Tapi rekomendasinya hanya 2 ya. 3 kalau exception lah. Berarti artinya kualitasnya kan harus lebih bagus kalau bertiga daripada berdua. Itu aja sih konsekuensinya. Ini ada. Kalau bisa berdua, kenapa harus bertiga? Ya. Kalau bisa sendiri, kenapa harus berdua? Jangan dibalik ya. Gitu. Jadi sendiri lebih bagus, berdua. Oke, supaya bisa lebih, wah, lebih bertiga, ya harus lebih bagus lagi. Ya kan? Nah, karena bertiga dengan berdua, dengan konsep ini sama, berarti nilainya akan lebih bagus yang berdua. Misalkan perancangan informasi, misalkan penerapan mengenai infrastruktur atau cloud, ya kan? Nah, tapi dia sudah bagaimana konsep ini diterapkan dalam satu lembaga, diterapkan dalam satu lapangan, terkait dan ini gitu. Gitu kira-kira itu ya. Cukup? Oke. Ya, Jenny sudah bergabung. Silakan, Mama Jenny, kalau ada mau komentar. Ya, oke, lagi ada yang mau tanya? Kalau tinggal recordingnya saya stop. Prof, maaf tadi izin telat ya, Prof. Ya, ya silakan. Ada yang mau didiskusikan? Yang mau tanya tadi? Kita sudah ngebahas mengenai eh, konsep, kemudian strategic planning, kemudian harusnya ada enterprise architecture, dan mengenai infrastruktur ya. Semua sudah diinikan. Oke. Kalau enggak, kita break dulu ya. Itu ada bahan-bahan yang sudah dikirimkan. Kemudian nanti saya mau buat breakout room kalau mau ada diskusi grup dan ininya. Dan nanti kita masuk lagi ataupun kita on lagi 10 menit lagi. Kita break dulu. Ya.